kepala negara dan kepala pemerintahan wajib dipisah, tidak boleh disatukan. Itu titik sentral murahnya biaya politik di Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Indonesia memegang dua jabatan sekaligus, yakni menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang masing-masing tugas dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang 1945. Presiden kemudian bertanggung jawab atas pemerintahan untuk membentuk pemerintahan itu sendiri, mulai dari menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri dan lain sebagainya. Apakah sistem negara dengan presiden menjabat dua jabatan sekaligus ini efektif untuk sebuah negara, atau justru membuat semakin rancu akibat banyaknya tugas dan wewenang yang ditanggung oleh kepala negara? Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, maula ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pada kesempatan ini kita sedikit mencoba mengcombine antara keinginan-keinginan elit dan keinginan rakyat. Dalam hal ini kami mewakili sebagian kecil rakyat Indonesia, berusaha memahami keinginan elit partai dan elit politik yang ada di negeri tercinta ini, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 wabil khusus tentang presiden atau masa jabatan presiden tambah, atau presiden yang sudah 2 periode diizinkan untuk bertarung lagi atau mencalonkan diri lagi. Kami mencoba memahami itu semua dari sudut pandang politik tentunya, bukan dari sudut pandang ekonomi, tapi dari sudut pandang politik, agar hal seperti ini jelas. Kita standar berpikirnya itu jelas dan terang benderang. Kami mencoba memahami keinginan-keinginan elit politik dan elit partai tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Samanan qalil, samanan qalil, samanan qalil. Bil makna kita inginkan kaos politik seminimal mungkin, serendah mungkin, semurah mungkin, agar para pejabat dan elit-elit yang menduduki jabatan tertentu dengan biaya murah tidak terlibat korupsi, baik langsung ataupun tidak langsung. Jadi dalam hal ini kami tidak membela para koruptor, tetapi kita mencoba memaklumi para koruptor, mengapa mereka begitu rakusnya, begitu serakahnya. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan biaya politik atau cost dari politik ini sangat amat mahal dan besar. Tidak perlu kami sebutkan nominalnya karena ini sangat variatif, antara menjadi seorang bupati, gubernur, menteri, dan presiden. Itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan itu sangat amat variabel. Oleh karenanya, samanan qalil kita butuhkan dalam dunia politik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, solusi dari kami untuk elit partai dan elit politik yang ingin back to basic amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah pemisah jabatan. Nah, di presiden wajib dipisah jabatannya. Kepala negara dan kepala pemerintahan wajib dipisah, tidak boleh disatukan. Itu titik sentral murahnya
mahalnya biaya politik di Indonesia. Mengapa? Sederhana saja. Ketika seorang kepala negara kita pilih, nah itu kita pilih setiap 15 tahun sekali. Mudah tak? Tidak perlu 5 tahun sekali. Setiap kepala negara mengadakan pemilihan kepala negara setiap 15 tahun sekali. Jadi 3 periode sekali. Nah, langsung kasih kepada sang kepala negara. Lalu ini jadi pertanyaannya, pemisahannya untungnya apa? Untungnya itu cost-nya lebih murah. Jadi kita tidak perlu mengadakan pemilihan tiap 5 tahun sekali, tapi cukup 15 tahun sekali. Jadi rakyat pun enak, tenang, gak gerasa gerusu karena 5 tahun terlalu cepat. Untuk membangun sebuah negara yang berkembang seperti NKRI ini terlalu cepat. Belum selesai, tiba-tiba sudah selesai jabatan. Mau nggak mau terbengkalai program-program sang presiden. Nah oleh karena itu pemisahan ini sangat penting. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, dengan kita memilih kepala negara, maka selesai sudah, murah meriah. Karena kepala negara ini akan memilih kepala pemerintahan. Nah, dia yang berhak memilih siapa menjadi kepala pemerintahannya. Lalu siapa menteri-menteri yang mendampingi kepala pemerintahan tersebut? Sang kepala negara ini yang mengatur semuanya selama 15 tahun. Dia yang menggantinya, ya. Seorang kepala negara akan mencopot, menggantikan sesuka hatinya selama 15 tahun itu. Nah, jadi kepala pemerintahnya hanya akan menjalankan kinerja dari sang kepala negara. Program-program apa yang diinginkan kepala negara diimplementasikan bersama jajaran kabinet atau menterinya. Di kepala negara ini the big boss. Kalau bahasa kerennya itu bahasanya orang-orang Itali, the good father. Ya kan? Ketidakmampuan beliau misalnya, seorang presiden tidak mampu memanage kabinetnya. Maka mau nggak mau, rakyat harus bersabar menunggu. Tunggu beliau 1 periode atau 2 periode baru terlalu lama. Ketika seorang kepala pemerintahan kinerjanya nggak bagus, kita menunggu sampai 10 tahun, terlalu lama diganti. Jangan di tempat negara ini. Nah, tetapi kalau dipisah, kepala negara 15 tahun berkuasa, dan kepala pemerintah bisa setahun, 2 tahun suka-suka kepala negara. Kalau dilihat ternyata kinerjanya nggak bagus, diganti. Nggak harus menunggu 10 tahun, 2 tahun saja dilihat, melempem. Nggak ada progresnya, diganti langsung, sebagaimana mengganti seorang menteri. Nah, itu untungnya. Jadi kepala pemerintahan ini fresh orangnya, seger terus, milenial terus. Kadang diambil dari generasi muda. Oh ternyata generasi muda cuma teori tok nih. Oh ambil dari generasi tua untuk jadi kepala pemerintahan. Oh ternyata kepala pemerintahannya generasi tua bagus, cuma agak melempem, lambat, diganti lagi dengan setengah tua, setengah muda, atau ya semi-semi seperti itu. Bebas. Apakah berpengaruh? Nggak berpengaruh, karena sistem sudah berjalan. Kepala pemerintahan yang menjalankan apa yang diinginkan kepala negara. Ini asiknya di situ. Misalnya, si kepala negara ingin ada proyek jalan tol. Diberi tenggang waktu. Kepala pemerintahan, jalan tol harus selesai sekian bulan. Kalaupun agak-agak molor 1 bulanan. Ternyata sudah tenggang waktu ataupun tempo yang diberikan sama kepala negara belum terselesaikan juga, copot langsung kepala pemerintahannya. Enak kan? Seperti itu. Kalau sekarang kan kita repot. Mau mengganti kepala pemerintahan itu presiden. Gak bisa kita ganti seenaknya. Tapi kalau dipisah jabatan tersebut, lebih efisien, lebih sama dengan khalil, harga yang murah yang dikeluarkan oleh rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia nggak usah euforia pemilihan umum 5 tahun sekali, nggak perlu. Karena negara kita negara berkembang. Terlalu sering pemilihan umum itu capek. Nggak terasa ada pemilihan umum. Nanti ribut sana, hujat sana. Apalagi di medsos. Pro sana, pro sini. Dipecah rakyatnya. Kadang-kadang sudah selesai pemilihan presiden masih gontok-gontokan juga. Karena memang rakyat kita belum dewasa. Maka alangkah baiknya pemilihan umum itu 15 tahun sekali. Yaitu memilih kepala negara. Kepala pemerintahan bebas yang milih kepala negara. Jadi tidak ada lagi biaya besar dan biaya mahal. Kepala pemerintahan ini, mohon maaf, tidak lebih tidak kurang seperti mandor. Itu kalau saudara-saudara atau yang audiens kalian ingin memahami konsep kepala pemerintahan itu seperti mandor membangun rumah. Jadi dia hanya menjalankan keinginan owner yang punya rumah.
yang punya rumah kepingin rumah bertingkat, maka mandor ini hanya mengawasi kinerja dari tukang-tukang dan para pekerja lainnya. Seperti itulah gambaran sederhananya seorang kepala pemerintahan. Nah, ketika dijabat oleh kepala negara, maka di sini kerancuan terjadi. Bisa jadi seorang kepala negara mempunyai kapasitas wibawa, intelektual, santun, bisa mendamaikan, bisa merangkul semua golongan. Tetapi ketika beliau menjadi seorang kepala pemerintahan, nol. Paham itu? Karena skill untuk menjadi kepala pemerintahan tidak sama dengan kepala negara. Harus dipahami di situ poinnya. Kepala negara itu lebih kepada mengayomi, merangkul, menjembatani kepentingan kelompok yang ada di negara tersebut. Itulah fungsi tupoksinya kepala negara. Agar tidak terjadi konflik horizontal dan vertikal antara masyarakat A sama masyarakat B, suku A dan suku B. Nah, itu tugasnya kepala negara. Makanya kepala negara itu dipilih orang yang berwibawa, intelektual tentunya. Hanya saja beliau jangan dipaksa untuk menjalankan sistem pemerintahan. Jangan. Karena beliau lebih cenderung kepada bapak bangsa, kalau bahasa sederhananya lagi kepala negara itu. Nah, kepala pemerintahan ini orangnya energik. Jadi kepala pemerintahan ini dia cenderung tidak menguasai skill politik. Ingat itu baik-baik. Teknokrat. Bahasa sederhananya. Jadi kepala pemerintahan ini lebih cenderung kepada praktek. Dia nggak ngerti politik. Nah, itu cocok dari kalangan profesor, dosen, akademisi. Cocok jadi kepala pemerintahan. Karena mereka mempunyai ilmu, teori, dan tinggal dipraktekkan. Karena itu dua karakter yang berbeda. Seorang kepala pemerintahan, dia manajerial. Seorang manajer yang kreatif, inovatif, tegas, disiplin. Jadi dia nggak berpikir bagaimana orang memilih saya, nggak berpikir. Nah, itu cocok untuk para rektor, dosen yang udah S3. Jadi mereka itu tidak terbelenggu dengan bagaimana cari uang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, itu jabatan kepala pemerintahan. Jadi langsung mereka dipilih oleh sang kepala negara karena sesuai kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitasnya. Mumpuni dalam hal manajerial, membangun sistem network yang bagus, sistem kerja yang bagus dibentuk dalam suatu negara tersebut. Nah, tamanan qalil itu yang harus kita pahami bersama. Semoga wacana ini bisa didengar oleh pihak pemerintah untuk Indonesia ke depannya. Jangan begini-gini terus, ya. Lebih murah dan meriah. Jadi lebih sederhana lagi kami katakan, kepala negara inilah yang menciptakan dan menjaga kedamaian di Republik Indonesia. Kepala pemerintahan adalah orang yang akan mensejahterakan ekonomi rakyat Indonesia. Sampai di sini saja. Semoga pencerahan ini berkah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pakar-pakar politik dan pakar-pakar tata negara yang ada di Indonesia ini agar mau mencoba menyuarakan 15 tahun sekali kita mengadakan pemilihan umum, khusus pemilihan kepala negara. Habis itu serahkan kepada kepala negara untuk memilih menteri, memilih kepala pemerintahan yang ia disukai, yang ia inginkan dari para akademisi yang ada di Republik. Dan banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia ini. Subhanallah. Walhamdulillah, astaghfirullah wa lakum jami'an. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.